Pernyataan perang yang saya tanyakan, perang dengan siapa? Lawannya siapa? Kalau seandainya lawannya adalah sesama umat Islam secara syariat Islam dan agama Islam, apakah layak perang itu disebut jihad fisabilillah ketika yang diperangi itu umat Islam? Tidak layak. Tidak layak. Jadi perang lawannya siapa? Sama umat Islam. Kalau sampai mau perang, jangan sesama orang Indonesia. Orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina dulu. Oh iya. Perang ikut ke sana. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu, saya sebagai ketua PWI, saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil. Dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi, ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut dan ngajak perang, menjelek-jelekan, mengintimidasi Nabi Muhammad. Sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah, itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia. Seberat apapun kita nggak usah kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, urusan berani-berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data mana? Data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab. Udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah, jadi umatnya Rasulullah. Fastabiqul khairat, kita juga menghargai kok. Luar biasa tanggapan atau respon dari Gus Abbas Buntut ya, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau Panglima tertinggi PWI-LS, ketika ditanya tanggapan beliau tentang provokasi hasutan Rizik ya, yang mau ngajak perang, terus mengatakan pribumi adalah gerombolan monyet, bikin organisasi monyet dan didukung oleh jenderal monyet. Nah, respon Gus Abbas bagaimana? Tanggapan Gus Abbas bagaimana? Kita semua sudah mendengarkan. Sangat bijak, iya. Pertanyaannya, perang kepada siapa? Ya kan? Kalau perang melawan penjajah, oke, gitu loh. Wah, perang kok kepada sesama anak bangsa. Yang mana Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Berarti apa? Perang kepada Islam, gitu loh. Kita harus cerdas hari ini, jangan mau dibodohi oleh Habib Tobolowi itu, apalagi si mulutnya Rizik kan. Iya, beberapa kali sering melakukan hasutan provokasi. Tapi ya anehnya itu ya, masih ada orang-orang yang masih mengikuti arahannya itu. Nah, orang seperti ini ya, mulut-mulut sampah kok diikuti. Wah, mau jadi apa negara kita kalau model begini dibiarkan? Ya gitu lah. Ngajak perang kepada sama anak bangsa gitu kan. Terus kita kembalikan bahwa negara kita Indonesia itu mayoritas muslim, iya kan? Berarti apa? Ngajak berantem dengan sesama saudara kita seagama. Ini kan ajaran model apa? Ini ajaran sesat dan menyesatkan ini. Ini tidak bisa ini dibiarkan, ini tidak boleh ini diikuti, ini haram diikuti model-model begini. Wah, ngaku imam besar tapi otaknya itu nggak jalan. Nanti jadinya begini nih, salah pilih orang ini, iya kan? Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntut ini memang betul.
Terus perang sama siapa? Indonesia itu mayoritas muslim loh. Gitu loh. Kita harus waras hari ini. Jangan mau diprovokasi, dihasut oleh segelintir orang yang sok-sokan menobatkan diri sebagai imam jumbo, yang milih ya golongan mereka saja. Ini kan gerombolan lucu sedunia ngaku cucu Nabi, giliran dipertanyakan ada orang yang menanyakan ngamuk-ngamuk. Ya kalau memang betul-betul cucu Nabi tinggal dibuktikan. Yang cocok itu para kabib itu ya, itu kalau ngajak perang itu ya ke Palestina itu kan, kalau memang sudah bosan hidup itu loh, datang ke Palestina. Atau iya negaranya sendiri kan lagi perang itu, Yaman itu negara asal muasal mereka loh, lagi dibombardir oleh Amerika, ya sana pulang ke negara asal kalian. Kalau tidak punya sanggup ya, insya Allah pribumi sanggup nanti patungan terus mengantar kalian pulang untuk apa itu, untuk menyalurkan hasrat kalian, hobi kalian yang suka perang-perang, takbir takbir kan selesai toh. Ngajak perang di negara yang aman Indonesia, ngajak perang kepada sesama anak bangsa, dan Indonesia warganya mayoritas muslim. Ini salah satu ajaran sesat dari imam jumbo yang nggak jelas itu kan. Iya, hari ini kita harus berani loh melawan. Kalau tidak benar ya kita lawan, ngapain diikuti. Kalau kita terus mengikuti ajaran orang-orang nggak benar ya keblinger kita. Wah, tapi anehnya banyak saudara-saudara kita yang masih mengikuti ya, termehek-mehek dengan ajaran-ajaran nggak jelas seperti ini ya. Nah, makanya aparat itu harus bertindak lah. Jangan sampai lah terjadi chaos, terjadi perang sama anak bangsa. Ini sangat berbahaya. Hasutan-hasutan yang dilakukan Rizik. Ya dengan adanya hasutan dari Rizik ini kan muncul ada orang yang mengiyakan void loss dari Tegal kan, seorang kabib Dobol itu siap menindaklanjuti perang, omongannya gitu kan. Terus Karanganyar ada persekusi kepada Mbah Mono, terus di Temanggung, terus di Jambi, itu banyak itu salah satu dampak ya provokasinya si Rizik itu kan, secara tidak langsung seperti itu kalau kita petakan. Makanya hari ini saudara-saudaraku kita harus waras ya, kita harus teliti, kita harus cermat untuk menilai sesuatu. Jangan sampai lah negara kita yang sudah aman, negara kita yang sudah damai ini menjadi ajang perkelahiran, menjadi ajang kuburan ya buat kita. Kita harus sadar, jangan sampai lah, karena menjaga negara kita adalah tugas kita bersama. Jangan sampai negara yang damai ini menjadi carut-marut seperti Timur Tengah, yang mana tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan, isinya perang dan perang, seperti negara asal muasalnya Habib Dobol ini kan. Kalau memang kalian hobinya perang-perang, ya sudah kalian pulang ke negeri asal kalian, Yaman itu lebih membutuhkan. Kalau kalian sudah bosan hidup ya sana, kalau mau jihad ya ke sana, itu lebih afdol gitu loh, lebih tersalurkan hasrat kalian. Wah, jadi itulah saudara-saudaraku tanggapan atau respon dari Panglima Tertinggi PWLS Gus Abbas Butut, sangat bijaknya. Perang kepada siapa? Pertanyaan seperti itu kan. Masa perang dengan sesama umat Islam, ini kan lucu gitu loh. Itu lucu. Makanya hari ini kita harus cerdas, jangan mau diprovokasi, dihasut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika terjadi perang beneran, yang menanggung adalah kita, yang menanggung kalian yang terhasut, terprovokasi. Yang ngomong itu ya pura-pura sakit lah, pura-pura umroh, nanti pasti begitu. Terus pura-pura terdolimi lah. Wah, negara Indonesia, pemimpin Indonesia itu sudah zalim kepada dzurriyyah Nabi, berani membicarakan. Mereka akan bikin narasi framing seperti itu. Biasalah, seperti anak kecil yang merajuk gitu loh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.